Nah, musim haji 2024 itu tidak terasa sebentar lagi. Seperti biasa, begitu sudah 6 bulan, 7 bulan mendekati pelaksanaan ibadah haji, itu mulai tuh banyak penawaran-penawaran terkait haji yang berangkat secara langsung. Jadi haji tanpa antri bahasanya, berangkat langsung dengan harga yang ditawarkan eh, lebih murah dibanding dengan haji khusus yang menunggu sampai 7-8 tahun. Nah, apakah haji seperti ini aman? Itu pertanyaannya. Baik, sebelum saya jawab apakah haji ini aman, perlu diketahui bahwa haji di Indonesia itu yang resmi dikelola dan diawasi oleh pemerintah itu dua. Yang pertama, haji reguler yang masa tunggunya itu 15 sampai 20 tahun, 30 tahun sekian, tergantung daerahnya masing-masing, apakah peminatnya banyak atau tidak. Kemudian yang kedua, haji khusus. Haji khusus ini pendaftarannya lewat travel PIHK. Jadi travel-travel yang boleh memberangkatkan jamaah haji khusus itu hanya travel-travel yang terdaftar sebagai PIHK di Kementerian Agama. Nah, kemudian selain dari dua haji ini, kalau dua haji reguler dan haji khusus itu sudah jelas dipantau oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Ada lagi haji resmi, tapi ini daftarnya bukan lewat Kementerian Agama. Namanya haji furoda, atau istilah sekarang itu ya haji furoda atau haji mujamalah gitu. Itu juga haji yang langsung berangkat. Tentu proses dan prosedurnya itu berbeda setiap haji ini. Kalau haji furoda atau visa mujamalah itu pembayaran dan lain-lainnya itu tidak ada kaitannya dengan Kementerian Agama. Tapi haji yang ini juga dibolehkan dan diizinkan oleh Kementerian Agama karena hajinya menggunakan visa haji. Nah, ada haji satu lagi yang ada di pasaran gitu, dan ini peminatnya juga lumayan, yaitu haji dengan menggunakan visa selain visa haji, baik itu visa ziarah ataupun visa kerja ataupun apalah itu gitu bahasanya. Kalau mereka menawarkan, ayo haji langsung antri pakai visa kerja gitu. Itu visanya visa kerja, ambil musim mungkin, seperti itu. Kemudian ada lagi visa ziarah, oh aman, pakai visa ziarah nanti sampai di Jeddah nanti ini bisa kita bikin tasreh hajinya. Ada lagi visa ekspatriat, apalah bahasanya itu, yang selain visa-visa haji itu yang sekarang banyak beredar di masyarakat. Nah, tentu kalau bertanya, amankah haji seperti ini? Nyamankah haji dengan menggunakan visa ziarah, visa kerja, visa ekspatriat, atau apalah namanya itu yang bukan visa haji? Pertama, kita lihat dulu dari regulasi pemerintah kita. Nah, kalau kita lihat dari regulasi pemerintah kita, Kementerian Agama, jelas Kementerian Agama tidak merekomendasikan kepada para jamaah berhaji selain dengan visa haji. Itu kita lihat nih dari regulasi pemerintah dulu, jelas melarang begitu. Karena Kementerian Agama itu kan melihat banyak faktor. Nanti kalau ada apa-apa di sana, yang tanggung jawab siapa? Karena kalau orang haji itu kan masyarakat taunya itu kalau ada apa-apa di sana ya Kementerian Agama, sementara mereka daftar dan lain-lainnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Kementerian Agama. Nah, itu yang bikin susah. Kemudian maka Kementerian Agama tidak merekomendasikan haji dengan menggunakan visa seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat dari aspek fikihnya, ya haji seperti itu ya sah-sah saja gitu. Selama itu rukun dan wajib hajinya terpenuhi, itu tidak masalah begitu kan. Ini kita lihat dari semua aspek ya.
Kalau dilihat dari aspek Kementerian Agama, jelas mereka melarang. Tapi kalau lihat dari kita lihat dari aspek hukum fikihnya, haji selama hajinya itu rukun dan wajibnya terpenuhi, maka hajinya sah-sah saja gitu, tidak ada masalah. Cuman yang beda mereka berangkat dengan visa apanya begitu. Nah, kemudian kita lihat dari sisi kenyamanan dan lain-lainnya gitu. Perlu diketahui bahwa mereka yang berangkat dengan menggunakan visa selain visa haji itu berangkatnya pasti beda dengan orang yang berangkat dengan visa haji. Bedanya apa? Orang yang berangkat dengan visa haji itu benar-benar mereka itu benar-benar berangkat itu layaknya orang haji. Mereka dengan menggunakan seragamnya, begitu kan, seragam hajinya. Kalau yang Kementerian Agama ya seragam haji nasional, kalau yang lewat travel seragam travelnya, begitu kan, dengan menggunakan syal, pakai peci, ya layaknya orang berhaji lah, keluar dari rumah diazanin, ke bandara diantar gitu kan. Nah, masuk ke imigrasinya juga pakai atribut haji. Kemudian nanti kalau mereka programnya Mekah duluan, nah ini kelihatan banget bedanya gitu. Orang yang berhaji itu dari atas pesawat di Yalamlam mereka sudah ambil mikot, mereka menggunakan pakaian ihram, masuk imigrasi juga ya layaknya orang berhaji. Tapi orang yang berhaji dengan tidak menggunakan visa haji, visa apalah itu namanya, visa ziarah, visa kerja, visa ekspatriat dan lain-lain gitu kan, itu mereka berangkat dari rumah, berangkat di bandara, itu mereka tidak menggunakan atribut haji. Kenapa? Karena visa mereka bukan visa haji. Kalau mereka berangkat dengan menggunakan atribut haji, itu di bandara Indonesia pasti tertahan oleh imigrasi. Pasti tertahan gitu. Akhirnya mereka ya pakai pakaian layaknya orang yang mau ziarah atau mau mau plesiran atau mau jalan-jalan. Mereka pakai pakaian biasa. Pakai pakaian biasa layaknya orang mau jalan-jalan aja atau orang yang mau bisnis gitu. Tergantung visa mereka visa apa. Nah, mendekati hari H, mereka itu pasti tidak bisa landing di Jeddah. Pasti mereka landingnya di mana? Di Riyadh, selain Jeddah gitu. Karena kalau mereka landing di Jeddah, itu untuk selain yang visa haji, seperti visa ziarah, visa kerja, itu ada closing date-nya. Begitu sudah masuk closing date, itu visa-visa itu sudah tidak bisa landing di Jeddah, mereka harus landingnya di Riyadh. Nah, dari Riyadh, mereka ada yang naik bus, masuk kota Mekah, dengan perjalanan sekitar 10-12 jam, kemudian ada juga yang menggunakan pesawat domestik. Nah, sekitar 1 jaman lah gitu kan, dengan menggunakan pesawat domestik. Turunnya di Jeddah, tapi sudah tidak lewat imigrasi lagi, karena pesawat rutenya rute domestik. Imigrasinya di mana? Imigrasinya di Riyadh sana. Nah, mereka masuk ke dari bandara Indonesia saja sudah tidak menggunakan atribut haji, sampai di sana pun mereka masih pakai pakaian biasa. Masuk ke Mekah pun tidak menggunakan pakaian ihram. Yang bagi laki-laki nih tidak menggunakan pakaian ihram. Kenapa? Karena visanya bukan visa haji. Nah, kalau seandainya mereka sudah berniat haji, berniat misalnya untuk umrah wajib gitu kan, tidak menggunakan pakaian ihram, nah itu melanggar larangan ihram lagi tuh. Nanti kena yang namanya dam kalau mereka sudah berniat untuk umroh, mereka tarkul libas gitu kan, kena dam. Jadi nanti ada 2 kali dam itu. Dam untuk haji tamatunya kalau mereka haji tamatu, kemudian tarkul libas kalau mereka sudah berniat umroh di mikot ketika mereka lewat Yalamlam atau di bandara Jeddah gitu kan. Nah, itu bedanya. Yang pasti mereka yang berhaji dengan menggunakan visa ziarah harus siap mental gitu. Kalau mau Bapak Ibu misalnya mau memaksakan diri untuk berhaji dengan menggunakan visa ziarah ini. Nah, sekalipun Kementerian Agama, misalnya kan Kementerian Agama banyak menghimbau agar berhajilah dengan menggunakan visa haji, tapi yang namanya
haji itu kan panggilan ya. Ini menurut saya ya kalau secara negara kan haji yang seperti itu tidak dianjurkan. Tapi ya kalau menurut pandangan saya, orang yang datang ke Mekah untuk berhaji itu kan semuanya tamu Allah. Mau mereka pakai visa ziarah, mau mereka pakai visa kerja, mau apa visa apalah itu gitu kan. Pokoknya mereka ketika hadir di Arafah, saya yakin 100% mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan Allah memang untuk berhaji pada tahun itu. Cuman ya visanya aja berbeda-beda. Nah, kalau misalnya Bapak, Ibu gitu kan mau berhaji dengan menggunakan selain visa haji, itu yang pertama harus kuat mental. Harus kuat mental. Kalau mentalnya nggak kuat, lebih baik jangan, sayang duitnya, mendingan Bapak Ibu alihkan duitnya ke haji yang porsi saja, kuota pemerintah, itu lebih aman, lebih terjamin gitu. Nah, kalau yang kuat mental, kuat dengan keadaan nanti yang Bapak Ibu terima di sana ya silahkan gitu. Keadaannya seperti apa gitu? Keadaannya itu kalau dengan menggunakan haji pemerintah itu sudah pasti, maktabnya pasti, tendanya pasti gitu kan, yang ngurusnya pasti gitu, hotelnya juga pasti. Tapi dengan menggunakan visa ziarah, oke lah hotel gampang gitu kan, hotel gampang, pesawat gampang, bus gampang, transportasi bisa diatur gitu. Tapi nanti penempatan di Arafahnya, nah itu harus siap-siap mental. Kalau seandainya di luar prediksi kita, misalnya dijanjiin nanti tendanya di sini ternyata tidak dapat tenda, ya harus kuat mental dari sekarang gitu. Karena memang haji seperti itu yang nggak bisa diprediksi. Kadang ada yang dapat tenda, kadang ada yang nggak dapat tenda. Jadi kalau mau berhaji selain visa haji, pertama harus kuat mental. Yang kedua harus kuat fisik. Karena dengan terik panas seperti itu, ya tahun kemarin ada beberapa jamaah yang berhaji selain dengan menggunakan visa haji, mereka masuk ke Arafah gitu. Mereka masuk ke Arafah, tapi qadarullah itu tidak seperti apa yang direncanakan gitu. Tidak seperti apa yang direncanakan, yang tadinya mau di tenda ini ternyata tendanya tidak ada, penuh begitu kan, nggak tahulah alasannya apa, sehingga mereka ya bisanya di luar tenda itu qadarullah namanya kan, ya harus siap-siap dengan kondisi seperti itu. Kemudian harus kuat fisik juga, itu kalau yang porsi pemerintah, kuota pemerintah, begitu mereka misalnya ada hal-hal seperti sakit, itu mereka langsung ditanganin oleh dokter, atau mereka ke rumah sakit juga, itu pasti ada yang nanganin, karena mereka bervisa haji. Tapi kalau dengan menggunakan visa ziarah gitu, ya berdoa aja mudah-mudahan sehat, begitu kan. Dan ada satu kejadian tahun kemarin, ada jamaah haji visa-visa, saya nggak tahu visanya visa apa, yang jelas bukan visa haji, itu meninggal di rumah sakit Mina. Biro yang memberangkatkan karena tahu visanya bukan visa haji, penanganannya lambat sehingga jenazahnya lama baru dimakamkan. Kalau visa-visa haji gitu kan, itu langsung tuh prosedurnya langsung diurus segala macamnya gitu. Ini dari kalau dia ikut PIHK, ini travel apa, kalau dia haji reguler, ini kloter berapa ini, rombongannya siapa gitu kan, dari provinsi mana, kabupaten mana gitu, itu cepat ditanganin ya. Kalau kemarin yang haji dengan menggunakan selain visa haji itu lama sekali, sampai ada mungkin 2 minggu itu baru diurus oleh bironya, setelah dicari-cari oleh Kementerian Agama, siapa ini memberangkatkan. Karena secara Kementerian Agama gitu kan, itu haji seperti itu tidak direkomendasikan. Pasti biro yang memberangkatkan pun ada tanggung jawabnya lah gitu kepada
Kementerian Agama secara regulasi, karena itu dilarang oleh Kementerian Agama, pasti ada rasa-rasa takutnya lah kepada Kementerian Agama gitu, karena sudah memberangkatkan jamaah dengan menggunakan visa selain visa haji. Jadi ya tergantung lagi lah kepada masyarakat begitu kan, bijaklah dalam berhaji, bijaklah dalam berhaji. Sekarang sudah ada gambarannya, sudah ada perbandingannya, haji dengan menggunakan visa dari haji, visa haji yang resmi dari Kementerian Agama seperti ini, haji dengan menggunakan visa selain haji, kondisinya seperti ini. Sekarang pilihan ada di masyarakat, karena kalaupun saya kalaupun Kementerian Agama misalnya melarang, tidak merekomendasikan begitu kan, tetap haji dengan menggunakan visa-visa selain haji itu pemasarannya sudah luas sekarang. Lihat aja di Instagram itu, di Instagram, di Facebook begitu kan, di TikTok, haji tanpa antri hanya sekian gitu kan visa ini. Ya kalau pemerintah melarang begitu, benar-benar melarang, itu pasti tidak ada iklan-iklan seperti itu di Instagram. Tapi kan iklan-iklan seperti itu di Instagram, Facebook, TikTok gitu banyak sekali begitu, yang menawarkan haji tanpa antri yang seperti itu. Dan peminatnya di Indonesia ini ya ada aja gitu, khususnya di daerah Sulawesi sana, daerah Makassar gitu kan, itu banyak peminat haji tanpa antri seperti itu. Ya kalau pengalaman saya sebelumnya sih gitu, pengalaman haji sebelumnya yang saya lihat ya daerah-daerah sana peminatnya selalu banyak gitu, karena orang-orang di sana itu untuk umroh, untuk haji itu mereka semangat sekali. Nah, pilihan ada di tangan masyarakat, Bapak Ibu semua, bijaklah dalam memilih perjalanan ibadah hajinya. Yang pasti, Bapak Ibu, kalau seandainya betul-betul ingin berhaji dengan menggunakan visa selain visa haji begitu, kuatkanlah mental, kuatkanlah fisik gitu, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau aman, semuanya diurus gitu kan, berhajilah dengan menggunakan haji resmi di Indonesia, baik haji reguler maupun haji khusus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.